Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Jumpa lagi dengan Bunda Ana di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Hari ini narasumber kita istimewa. Beliau adalah Bapak Andi Saputra SHI. Saya enaknya manggil Bung Andi aja ya. Oke. Bung Andi ini adalah, kalau jabatan kita bisa bilang tokoh masyarakat ya. Kalau jabatan beliau adalah ketua KUA dari Kecamatan Payabakung ya. Tetapi ada jabatan istimewa dari sejarah. Beliau adalah ketua lembaga swadaya masyarakat Insan Merah Silu yang hari ini sudah menapakkan kaki untuk fokus di bidang sejarah. Kita beberapa menit akan bincang-bincang Bung Andi seputar museum ini dan ya tentunya seputar museum dan sejarah ya. Kita tahu dan saya sangat apresiasi ya, di mana Bung Andi juga punya kesibukan mengurus KUA-nya. Kemudian komit juga untuk adanya satu lembaga untuk membangkitkan kembali sejarah supaya kita menjadi bangsa yang besar. Saat ini Bunda ingin tahu, mungkin di luar sana juga ingin tahu, bagaimana sih pendapat dari Bung Andi sendiri tentang keberadaan museum ini? Ini kan kita hubungkan dengan sejarah ya. Kalau ditanya ke Bunda, karena Bunda kepala museum ya, museum luar biasa. Tapi Bunda ingin tahu tentang museum ini dan tentang sejarah yang selama ini sedang mau dibangkitkan itu, mungkin Bung Andi bisa berpaparkan lebih luas gitu. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bunda kesempatannya. Sekali lagi terima kasih atas undangannya ke podcast ini. Ya. Ini istilah apa? Membuat saya terharu sebenarnya. Ini adalah salah satu media bagaimana kita bisa share ID, bisa berbagi ide dan sebagainya. Ini bukan karena saya diundang museum ya, tetapi Bunda banyak. Karena memang hadirnya podcast ini sudah ada pencatatan orang. Memang ini lebih bagus ya daripada media yang kadang-kadang kita tidak berada di situ, baru kita melihat acaranya sudah habis gitu ya. Jadi banyak hal perkembangan selama ini yang mungkin beberapa orang tidak tahu bahwa betapa Museum Islam Samudra Pasai ini punya pengaruh besar terhadap kemunculan kelompok baik itu yayasan, LSM maupun kelompok-kelompok yang tidak terkoordinir, tetapi mereka ini memiliki kesadaran sejarah sebagai orang Aceh khususnya dan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan sejarah luar biasa. Karena itu, untuk pertama langkah awalnya ini Bunda, saya sangat ingin berterima kasih kepada Bunda, kepada pihak Museum Islam Samudra Pasai, juga atas kiprah sumbangsih Abu Taqiyuddin, tim Cisah dan kemudian Mapesa di Banda Aceh, karena mereka inilah core-nya. Bunda dan kawan-kawan ini Museum Islam Samudra Pasai adalah core inti. Jadi informasi data akurat yang berdasarkan referensi ilmiah itu ada di sini gitu. Kemudian karena kawan-kawan sadar nih, yang di luar ini sadar, baik di Banda Aceh, di Aceh Jaya, Aceh Selatan, di Aceh Timur bergerak, baik yang muda, yang tua. Jadi kesadaran tentang betapa pentingnya sejarah atau betapa kayanya sejarah Aceh itu mulai tumbuh kembali, Bunda. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa saya itu kemudian dengan beberapa teman menginisiasi untuk melahirkan sebuah lembaga lain, yaitu Insan Merah Silu. Jadi Insan Merah Silu ini adalah lembaga supporting system untuk mendukung supaya gerakan Museum Islam Samudra Pasai dan tim Cisah CS ini semakin kencang istilahnya. Jadi kalau istilah orang Aceh nyokan untuk tabu bakung mabuk kau, bukan, itu yang salah. Misalnya gini,
capek-capek Bunda di sini kan. Tim Cisah Mapesa bagaimana melakukan kajian ilmiah dan sebagainya. Oke, datanya konkret. Tiba-tiba muncul lembaga baru Petabu Bakung Mampu. Itu tidak etis. Tidak etis dalam sebuah gerakan. Jadi saya yakin secara pribadi bahwa kita semua selaku anak bangsa Indonesia ini yang sadar sejarah, kekayaan budaya pasti tergerak. Dan kemudian kita yang harus jaga itu adalah etika. Kita harus jaga harmonisasi, sinkronisasi. Karena itu kemudian kenapa Insan Merah Silu itu sering terlibat sebenarnya di kegiatan Museum Islam Samudra Pasai, termasuk yang kemarin itu yang anggota DPRA itu kita ikut sebagai peserta diskusi. Kemudian kita juga bareng dengan tim Cisah untuk di lapangan, ekspedisi dan sebagainya. Kemudian di acara Hul Sultan Malikus Saleh kita juga hadir dan kemudian berpartisipasi ya semampu kita, Bunda. Kemudian kenapa namanya Merah Siluan itu? Itu agak kontradiksi dengan sebenarnya Bunda pengen tanya juga kayak nama mitos. Nama yang Sultan sebelum Islam itu kan. Karena gini, kalau kita lihat fenomena nih Bunda di lapangan. Kita tanya ke anak-anak, mereka kenal Doraemon nggak? Kenal. Apakah Doraemon itu tokoh nyata? Tidak. Kan uka-uka ya. Artinya ketika kawan-kawan ini bergerak bukan monoton, artinya ilmiah sekali. Bunda ini harus tidak boleh keluar dari referensi karena pemerintah. Harus ada yang membuat pemanis lain. Nah, yang menggunakan kekuatan mitologi. Apa kekuatan mitologi? Nah, mitos itu kadang-kadang Bunda itu sengaja diciptakan oleh orang dulu untuk merawat ingatan. Karena misalnya Aceh ini kan sibuk berperang. Nah, mungkin ada yang jenius di antara mereka. Nah, menitipkan sebuah mitos ini. Nah, kenapa ada cerita yang aneh di dalam? Itu dia biasanya sengaja, Bunda. Sengaja dititipkan misalnya anak lahir dari gajah. Kenapa itu dimasukkan? Justru supaya orang kemudian di masa depan mau mencari tahu dan sadar bahwa ini hanyalah mitos, bukan sebuah kebenaran. Ada cerita-cerita aneh. Betul. Nah, kemudian ini digunakan karena ada filosofinya. Jadi Merah Silu itu kan sosok pemuda yang kemudian diceritakan dia punya semangat etos kerja tinggi hingga dia menjadi sultan yang terkenal di dunia, Bunda. Walaupun kekuasaannya ya Asia Tenggara lah. Kemudian menjadi pusat peradaban Islam pertama kali di Asia Tenggara dan sebagainya. Kemudian terima kasih saya lagi, Bunda, untuk Museum Islam Samudra Pasai ini dan tim Cisah sebagainya. Ini benar-benar konkret sekali dan kemudian betul-betul menggerakkan. Misalnya kesadaran sejarah ini ternyata tidak hanya di kita yang tanda kutip orang Aceh. Ternyata di kawan-kawan teman-teman peranakan Tionghoa misalnya. Ini juga mulai menggunakan simbol cakradonya sebagai simbol logo mereka, logo persaudaraan dan persatuan mereka itu di Aceh. Logo persaudaraan. Artinya kawan-kawan etnis Tionghoa ini juga mulai sadar tentang bagaimana hubungan Tiongkok lama itu dengan Samudra Pasai. Di mana pernah datangnya Laksamana Cheng Ho yang menyerahkan lonceng cakradunya ke Malika Saleh. Makanya simbolnya ngambil cakradunya. Artinya kebanggaan terhadap sejarah Samudra Pasai ini tidak hanya ada di kita yang tanda kutip orang Pasai. Betul. Tetapi juga sahabat-sahabat kita dulu, sahabat-sahabat leluhur kita dulu. Ini mulai tergerak menggunakan simbol-simbol ini. Nah, makanya peran Museum Islam Samudra Pasai ini luar biasa. Jadi sumbangsi kawan-kawan Cisah, Mapesa dan konsistensi mereka di sini ini luar biasa sekali, Bunda. Kemudian kembali ke Insan Merah Silu tadi. Nah, ini dia mau fokus di mana kan itu? Insan Merah Silu ini mau fokus di mana? Ibarat kita jualan nih, Bunda. Museum Islam Samudra Pasai ini mall. Nah, Cisah, Mapesa, Pelisa kalau nggak salah. Nah, ada Insan Merah Silu. Ini kan ibaratnya franchise, Ra. Kita ini kan mungkin lah, kalau tidak mungkin kalau misalnya fokusnya Bunda dengan tim Cisah misalnya di dokumentasi dan sebagainya, kita juga di situ tidak mungkin. Nah,
Kemudian insan berhasil ini sasar apa? Kan itu. Kita sadar Bunda bahwa orang Aceh ini sejak dulu kita juga adalah bagian dari masyarakat global. Betul. Kita bagian dari penduduk dunia yang punya kapasitas yang sama. Itu jelas terlihat dari sejarah masa lalu kita. Jadi kalau kita pelajari sejarah dan kemudian begitu saja, menurut saya itu ya bukan sesuatu. Tapi nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi setelah kita tahu sejarah, kita lihat faktanya di Museum Islam Samudra Pasai dan itu mempengaruhi cara berpikir kita, itu baru sesuatu. Jadi identitas ya. Jadi identitas dan itu membuat kita kebanggaan, semangat, karakter. Jadi kalau bertindak, kalau sultan-sultan kita orangnya yang bersahaja, kalau hari ini kita asal-asalan bukan orang Samudra Pasai, itu kan jadi karakter ya. Iya, karakter filosofi. Kemudian kita rencananya istilahnya ingin meningkatkan permainan ini, kalau ini istilah permainan atau gerakan, kalau istilahnya ini gerakan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi materinya sudah ada, bagaimana ini terkonfirmasi dengan negara-negara terkait. Maka wajar dan kemudian kita juga apresiasi misalnya munculnya Ikatan Aceh Turki misalnya, munculnya kelompok persaudaraan Aceh Tiongkok. Kemudian ini kedepannya lagi ada insya Allah nanti persaudaraan Aceh Rusia dan sebagainya. Jadi semua gerakan anak muda ini yang baru-baru ini memiliki akar sejarah yang sangat kuat, Bunda. Dan itu dasarnya ya di Museum Islam Samudra Pasai. Gerakannya ya, ini kita bukan klaim, gerakan masifnya. Timbulkan motivasinya dulu. Gerakan masifnya artinya ketika orang bilang mana buktinya? Ada museumnya, ada gedungnya, ada Bu Ananya, ada artefaknya kan, ada Bu Ana yang cantik dan karismatik ya kan. Jadi jelas jelas ada tempat, ada objek dan kemudian ada pelaksananya. Nah, ini membuat orang-orang lain ya semakin semangat. Ketika wawancara eksklusif dengan duta besar Rusia kemarin, salah satu alasan duta besar Rusia itu mengingat Aceh, Bunda Ana, itu karena ada nisan pelaut Rusia itu di Sabah. Artinya yang mau saya bilang adalah ke kawan-kawan podcast dan sebagainya, betapa kuat pengaruh sejarah itu. Betapa sejarah itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan yang oleh sebagian besar orang kita Aceh tidak sadar. Mungkin tidak sadar apa terlupakan atau apa ya, gitu ya. Atau nggak mau tahu karena orangnya nggak ada lagi, sudah meninggal semua. Itulah artinya kan ada sebuah pemahaman yang keliru. Jadi ketika kita menjadi pegiat sejarah untuk orang di masa lalu, sesungguhnya Bunda, kita ini adalah pelaku sejarah untuk masa depan. Betul. Itu yang kawan-kawan lupa. Jadi ketika kita menjadi pelaku sejarah bagi orang lalu, orang di masa lalu, kita adalah pelaku sejarah. Memberi pembelajaran kepada yang masih masa depan. Karena sejarah ini akan melahirkan sejarah kemudian. Pelaku sejarah ini juga akan terus melahirkan pelaku sejarahnya. Yang hari ini berkiprah, hasilnya itu nanti ke depan. Dia juga akan melahirkan pelaku sejarah yang baru. Betul. Jadi kalau materi Museum Islam Samudra Pasai ini bisa diajak main ke next step, ke next level, saya pikir orang akan lebih sadar bahwa ternyata kekuatan Islam yang ada di Aceh ataupun sejarah Islam Aceh itu benar-benar sejarah dunia. Betul. Tidak hanya sekedar sejarah di Samudra Pasai lah atau tanda kutip bukan hanya konsumsi untuk orang Aceh Utara. Tidak, gitu ya. Sebenarnya itu bersambut juga kehadiran museum ini dengan misinya menghadirkan kembali sejarah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Sebenarnya misi berat itu. Di mana orang yang membangkitkan sejarah sekarang itu tidak ada lagi, tinggal kita. Bagaimana kita melihat orang lalu berbuat, kan begitu. Jauh. Kita menemukan artefak, mengkaji artefak. Makanya Bunda terpikir begini saat itu, walaupun ini termasuk museum yang masih muda sekali. Walaupun jauh sebelum ini sudah ada museum-museum lain di Pulau Jawa dan Banda Aceh, sudah ada. Cuma terpikir oleh Bunda yang khusus akan menangani Samudra Pasai. Itu kayaknya layak kalau ada museumnya, museum yang memang
artefaknya artefak Samudra Pasai saja begitu. Ya, yakinlah pun kalau di Museum Banda Aceh itu ada, tetapi ada setelah Samudra Pasai kan ada Kerajaan Lamuri dan Aceh Darussalam begitu kan. Kita kepingin fokus akarnya dulu. Akar sejarah Islam itu ada di Samudra Pasai. Makanya Bunda setuju sekali dengan Bung Andi bahwa kita berbuat hari ini sejarah ya, kontennya sejarah. Berbuat hari ini adalah untuk kebahagiaan masa depan. Itulah sebenarnya titipan sejarah. Bagaimana satu pohon itu rindang dengan daun-daunnya yang banyak, buahnya yang ranum, kalau akarnya tidak baik, tidak akan pernah ada itu. Makanya timbullah kata-kata bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Itu identitas, menarik sekali. Udah di museum ini, kalau tadi Bung Andi bilang ini adalah core-nya. Setiap misalnya Bung Andi ingin bekerja sama atau bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana yang notabene bukan Indonesia, malah dunia. Jadi mereka kan pasti akan bertanya nanti, yang ngomong-ngomong ini nih di mana adanya, kan begitu. Tepatlah bisa dilihat di museum. Dan museum yang di sini informasinya mungkin. Tapi kalau artefak-artefak yang bersitus, di sini kan yang in situs, kita bisa ke lapangan. Yang juga informasinya ada di sini. Jadi begini Bung Andi, di Samudra Pasai ini kalau kita kaji balik sejarah, itu orang berdatangan kemari itu luar biasa. Ada dari Laksamana Cheng Ho dari Tionghoa, ada Ibnu Battuta dari Maroko, ada Marco Polo, ada Tom Pires, ada Ordorico, banyak JJ De Ving, itu banyak sekali yang datang kemari. Tentu ada satunya ketertarikan. Itu juga yang membuat dulunya Bunda, orang lain kenapa tertarik datang kemari? Ada apa sih negeri ini? Itu yang membuat tertarik juga kami di sini untuk membangkitkan kembali ketertarikan itu hadir sebagai karakter kita. Ya, jadi mungkin Bunda pengen lagi ulasan dari Bung Andi. Tadi kan kita udah mengepakkan sayap. Mungkin Merah Silu sudah mengepakkan sayap. Bunda setuju. Kita selalu bilang mitos supaya itu memang mitos. Jangan sekarang kabur antara mitos dengan kenyataan. Jadi kalau lembaga Bung Andi namanya Merah Silu, sebenarnya Merah Silu itu hanyalah tokoh untuk membangkitkan semangat. Mitologi. Itu untuk jangan sekarang mana ada raja kan Merah Silu. Jangan begitu kita bicara, karena sejarah ini adalah pengetahuan masa silam, bukan dongeng. Cuma mitos itu kita untuk menyambungkan, menggugah semangat, mengatakan bahwa Merah Silu itu yang disebut-sebut orang adalah mitologi. Satu tokoh yang sebegini sehingga semangat itu timbul gitu kan, untuk mencari sejarah yang sebenarnya seperti apa, kan begitu. Jadi Bunda pengen tahu, ini kan Bung Andi kan luar biasa ini. Sudah kalau Bunda stay dulu di sini membenahi museum, belum bisa mau ekspansi kerjasama dengan yang di luar. Tapi Bung Andi sudah bisa kerjasama dengan, maksudnya bersosialisasi, bukan kerjasama dalam bentuk apa. Karena saya tidak di sini. Jadi bisa kalau saya jaga museum kan bisa juga. Iya betul. Bisa bersosialisasi dengan mungkin yang sudah Tionghoa. Iya pelan-pelan. Jadi itu awal mulanya tuh seperti apa? Kok mereka sampai bisa ngambil simbol Cakrajoya? Ya, kalau kita teliti sejarah, dinasti yang mengutuskan Laksamana Cheng Ho itu kan membawa cenderamata ke Samudra Pasai, kan itu lonceng Cakradonya. Jadi nggak menjadi heran bagi kita kalau mereka memakai simbol itu buat mereka, atau di latar logo LSM beliau atau apa, itu tidak kita heran lagi. Mungkin Bunda mau tahu di ujung-ujung podcast kita ini seperti apa sebenarnya menapaki sosialisasi dengan orang-orang yang di luar, yang bukan orang Indonesia lah, ya begitu, silakan. Karena gini, justru di negara terkait itu
sejarah sebagaimana yang kita ceritakan di Museum Islam Samudra Pasai ini, mereka tahu itu. Mereka tahu. Ya. Cuman selama mungkin ini naskah-naskah kuno yang ditulis pada perjalanan Laksamana Cheng Ho ya kan banyak naskah kuno itu yang ditulis. Saya lihat mereka itu begitu kita cerita mereka langsung nyambung. Ya, nyambung ya. Selama ini seperti ada yang terpisah. Mungkin faktor politik. Betul. Membuat ini kan cerita ini selera. Sejarah menyambungkan silaturahmi jadinya. Padahal kesadaran sejarah ini ada di mereka, Bunda. Maksud saya, kenapa kita tidak ayolah barengan? Kenapa kita? Jadi awal mulanya dengan siapa jumpanya gitu? Enggak. Saya lihat kawan-kawan yang di etnis Tionghoa di Banda Aceh ini juga sadar sejarah. Mereka juga pegiat kenapa sosial. enggak kalau saat ini kalau dengan media informasinya internet tembus dunia itu, ya kan? Berarti awalnya mulai begitu ya, dengan orang-orang yang ada di Banda Aceh, kawan-kawan yang etnis Tionghoa lah. Jadi merebak gimana, rupanya mereka nyambung. Akhirnya nanti mungkin mengapak sayapnya ke yang lain-lain. Ya insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, kenapa kita tidak ke Jakarta? Karena saya sering kasih PR ke kawan-kawan lain seperti ini. Katakanlah selama ini kita terlihat berbeda meja makan karena beda selera. Maksud saya Bunda. Ini kan cerita misalnya lonceng Cakradonya. Ini kan terkait etnis Tionghoa. Kita jangan terlalu terbawa dengan situasi politik. Misalnya ada Yusuf Hamka dari etnis Tionghoa itu yang jutawan itu, yang Muslim itu, yang mendirikan masjid besar itu. Saya pernah nonton di sebuah YouTube kalau nggak salah. Beliau tuh sadar sekali tentang sejarah Laksamana Cheng Ho. Benar. Coba Bunda bayangkan kalau Yusuf Hamka sekaliber beliau jutawan dari etnis Tionghoa, Muslim, dan kemudian connect dengan Museum Islam Samudra Pasai. Bayangkan apa yang beliau bisa buat. Betul. Juga Bunda berharap jutawan-jutawan dari Indonesia, bil khusus jutawan-jutawan dari Samudra Pasai. Samudra Pasai ini perlu dilihat untuk dia bisa hadir kembali. Lihatnya bukan hanya dengan tindakan tapi juga dengan uang. Butuh pengkajian, butuh ajakan, butuh sosialisasi, dan banyak butuhnya. Dan sekarang Bunda punya teman-teman banyak seperti Bung Andi, Cisa, Mapesa, kemudian ada pelajar Pelisa. Dengan itu Bunda dari pemerintah merasa semangat gitu, disautin oleh yang masyarakat luas, karena kita paham kita sedang mengatakan membanggakan identitas kita, tetapi juga bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kenyataan bahwa kita menemukan tokoh-tokoh Samudra Pasai yang di dalam inskripsinya luar biasa. Mereka orang yang taat, mereka yang bersahaja itu orang pemberi nasihat. Itu kata-kata yang kita rasanya untuk mendefinisikannya dalam hidup mungkin udah satu generasi belum sampai di kata-kata itu. Tapi kita harus bisa, harus bisa. Kalau kita mau itu karakter kita, ya. Makanya Bunda sering mengatakan kepada yang datang ke museum ini, begitu datang ke museum ini harus ada perubahan, perubahan nilai. Itu yang penting. Bukan perubahan misalnya nanti akan buat rumah yang bentuknya seperti ini, itu bukan. Yang Bunda inginkan setiap datang ke museum ini adalah perubahan nilai. Nilai yang bisa diambil nilai pendidikan, agama dan sebagainya, itu yang paling penting orang datang ke museum ini. Sekaligus kalau udah mau melihat nilainya berarti kan tahu bentuknya dulu. Ini mata uang, berarti zaman dahulu seperti ini. Kan akan begitu berkembang. Dan rasa ingin tahu itu yang nanti dibentuk oleh Bung Andi ini menjadi kelompok-kelompok yang peduli dengan sejarah. Baik Bung Andi, kita sudah di penghujung. Sebenarnya cakap-cakap kita akan bisa lebih panjang, ya. Tetapi nanti kita tidak punya waktu banyak gitu ya. Kita hanya punya waktu di podcast ini beberapa menit saja. Insya Allah bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang melihat kita hari ini. Ayolah. Marilah kita sama-sama membangkitkan sejarah. Kalau Samudra Pasai, yuk dulu lihat Samudra Pasai.
bukan berarti menutup untuk sejarah yang lainnya. Kalau sudah mantap Samudra Pasai, kemanapun akan bisa gitu kan. Baik, Bunda minta maaf juga atas nama narasumber hari ini, Bung Andi juga minta maaf ada atas kata-kata yang tidak berkenan. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.